Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaman 134. Bismillahirrahmanirrahim. Babnya bapa cara yang datang apa di karo yang somi di dalam kebenciannya puasa, Yaumal Fitri pada hari Idul Fitri, wa Yauman Nahri dan hari menyembelih Idul Adha. Hadatsana Qutaibah akhbarana Abdul Aziz bin Muhammad an Amr bin Yahya an Nabihi an Abi Syaid al-Khudri qala nah melarang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyama ini dari dua puasa, yaitu siyami yaumil adha puasa hari kurban, wa yaumil fitri dan hari fitri Idul Fitri. Wafil bab an Umar wa Ali wa Aisyah wa Abu Hurairah wa Uqbah bin Amir wa Anas wala bisa bagi suami syahid hadisun hasan sahihun wal amalu amalan alai atas hadis inda Ali ini. Wala berkata siapa Abu Isa wa Amru adapun Amr bin Yahya dua Amr itu Umar la ibni Abdul Hasan al-Mazini al-Madini wa huwa Amr itu sikotun orang yang bisa dipercaya. Rawan meriwayatkan Abu dari Amr siapa Sufyan al-Sawri wa Subah wa Malik ibnu Anas. Hadatsana Muhammad ibnu Abdul Malik ibnu Abi Sawarid akhbarana Yazid ibnu Zuraid akhbarana Ma'mar ani Zuhri an Abi Ubaidin maula Abdurrahman ibni Auf qala Syahidu menyaksikan aku atau datang aku Umar pada Umar bin Al-Khattab yauman nahri pada hari menyembelih. Bada'a memulai siapa Umar bisolati dengan sholat qoblal khutbah. Saya menyaksikan Umar pada hari Idul Adha memulai dengan sholat sebelum khutbah. Sholat dulu baru khutbah. Sumakola kemudian berkata siapa Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melarang siapa Rasul an shaumi hadza ini dari puasa ini dua al yauma ini dua hari amma yaumul fitri adapun hari fitri itu fafit rukum maka mokel kalian min siyamikum dari puasa kalian wa idun dan hari raya lil muslimin untuk orang-orang Islam. Adapun Idul Fitri mokel kalian tidak puasa kalian dari puasa bulan Ramadan dan hari raya untuk semua orang Islam. Wa amma yaumul adha adapun hari menyembelih Idul Adha fakulu maka makanlah kalian min luhumi nusukikum dari daging sembelihan kalian. Idul Adha makan lah dari daging sembelihan kalian. Qala Abu Isa ada hadisun sahihun. Wa Abu Baidin abrahun Abu Baid maula Abdurrahman ibni Auf ismuhu namanya itu Sa'ad. Wa yaqulu dan dikatakan lahu bagi Abu Baid maula Abdurrahman bekas bundanya Abdurrahman ibni Ashar aidul lagi. Wa Abdurrahman ibnu Ashar wa Abdurrahman itu ibnu Ami Abdurrahman ibni Auf, anak laki-lakinya pamannya Abdurrahman bin Auf. Bahuma babnya apa jaya yang datang apa fi karohiyati shaumi yaumit tasrik di dalam kebenciannya puasa beberapa hari tasyrik. Bab kebenciannya puasa hari tasyrik 11, 12, 13. Hadatsana Hanad akhbarana Waqi'un an Musa ibn Ali an Nabi an Uqbah bin Amir qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Arafah hari Arafah wa yaumun nahri dan hari menyembelih wa ayyam tasyrik dan beberapa hari tasyrik iduna hari raya kami ahlul Islam wahai orang Islam. Hari Arafah
hari menyembelih dan beberapa hari tasrik itu hari raya kami wahai orang Islam. Wahia hari itu ayam aklin, hari makan, wasurbin dan minum, itu hari-hari makan dan minum, tidak boleh puasa. Wabil bab Nabi wa Sa'din wa Abi Hurairah wa Jabir wa Nubaisyah wa Bishr bin Sukaimin wa Abdullah bin Hudzafa wa Anas wa Hamzah bin Amr al-Aslami wa Ka'b bin Malik wa Aisyah wa Amr bin As wa Abdullah bin Amr. Qala bisa hadis Uqbah bin Amir hadisul hasanun sahihun wal amal pengamal ala hadza atas ini hadis inda alilmu di sisi alilmu. Yang rohuna benci mereka siapa ayam tasrik pada puasa hari tasrik. Di ahli ilmu benci puasa pada hari tasrik 11, 12, 13. Ila kecuali anak kaum sesungguhnya kaum min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim dan selain ashab itu rofosu memberi kemurahan mereka lil mutamatta'i bagi orang yang haji tamattu. Tidak yajid ketika tidak menjumpai siapa mutamatta hadiah pada hadiah, walam yasud dan belum puasa siapa mutamatta fil aswi di dalam 10 hari. Kemurahannya ayah suma puasa siapa mutamatta ayam tasrik pada hari tasrik. Kecuali kaum dari sahabat Nabi dan selain sahabat ada yang memberi kemurahan bagi orang yang haji tamattu ketika tidak menjumpai hadiah minimal seekor kambing itu dan belum puasa 10 hari, maka diberi kemurahan puasa di hari tasrik. Haji tamattu itu umrohnya dikerjakan di dalam bulan haji. Bulan haji itu 1 Syawal sampai 10 Dzulhijjah. Nah, umrohnya dikerjakan di situ. Karena umrohnya dikerjakan di dalam bulan haji, dia kena dam atau kena hadiah seekor kambing. Kalau tidak bisa membeli dam, maka puasa 10 hari, 3 hari di Mekah, 10 hari ketika 7 hari ketika pulang, 3 hari di Mekah, 7 hari ketika pulang. Sampai hari tasrik belum puasa, maka sebagian memberi kemurahan untuk puasa yang 3 hari itu di hari tasrik. Wali dengan pendapat yang pun berkata siapa Malik ibnu Anas Wasafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Ini haji tamattu, itu haji tamattu. Kalau bisa wali Irak adapun penduduk Irak, Yaquluna berkata siapa penduduk Irak, Musa ibnu Aliin ibni Robahin. Musa anak laki-lakinya Ali, anak laki-lakinya Robah. Wa ahli Misra adapun penduduk Mesir, Yaquluna berkata siapa penduduk Mesir, Musa ibnu Ulayyin. Ulayyin itu maknanya Ali kecil, tasbih Ali kecil. Waqala yang berkata siapa Abu Isa, sami itu mendengar aku. Qutaibah pada Qutaibah yang dulu berkata Qutaibah, sami itu mendengar aku. Laisa pada Lais ibnu Syadin yang dulu berkata Lais. Qala berkata siapa Musa ibnu Aliin, la ajalu tidak menjadikan aku ahadan pada seseorang fi hilin di dalam halal. Saya tidak menghalalkan seorang pun sohoro yang mentasbirkan. Mentasbirkan itu mengecilkan, isim tasbir. Pak Fananya itu ahli gitu. Mentasbirkan siapa akan
tapi pada nama bapakku. Jadi Musa bin Ali berkata, saya tidak menghalalkan seorang pun mentasbihkan nama bapak saya, mengecilkan nama bapak saya. Kalau Ali itu ya biasa, tapi kalau Ulaiin berarti Ali kecil. Seperti kalau Abdun hamba, tapi kalau Ubaidun hamba kecil itu tasghir, isim tasghir, hamba kecil. Babnya apa? Ja'a yang datang apa? Mafi karohiyatil hijamah, di dalam kebenciannya bekam, cantuk, cantuk, bekam. Liso ini bagi orang yang puasa. Bab kebenciannya bekam atau cantuk untuk orang yang sedang puasa. Hadatsana Muhammad bin Yahya wa Muhammad bin Rafi' An-Naisaburi wa Mahmud bin Ghailana wa Yahya bin Musa qalu, berkata mereka, Akhbarana Abdul Razzaq an-Ma'mar Yahya bin Abi Katsir an-Ibrahim bin Abdullah bin Qaridin an-Sa'id bin Yazid an Rafi' bin Khadijin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, aftara mokel berarti tidak puasa. Siapa al-hajimu, orang yang nyantuk, membekam. Itu bahasa Indonesia. Wong kang nyantuk, membekam. Wal mahjuru, dan orang yang dibekam, yang dicantuk. Orang yang membekam dan orang yang dibekam mokel dari puasa, berarti membatalkan puasa. Babil bab an Sa'din wa Aliyin wa Saddin ibn Ausin wa Sauban wa Usama ibn Zaid wa Ansa wa Maqil ibn Yasarin wa yuqalu, dan dikatakan Maqil ibn Sinan wa Abi Hurairah wa Ibn Abbas wa Abi Musa wa Bilalin. Qala, berkata siapa Abu Isa, hadis Rafi, adapun hadisnya Rafi Ibn Khadijin itu hadisun hasanun sahihun. Waktu kira dan disebutkan an Ahmad bin Hanbal apa? An-Nahu, sesungguhnya Ahmad itu qala, berkata siapa Ahmad, asok usai lebih sokenya sesuatu fi hadzal bab, dan di dalam ini bab bekam bagi orang yang puasa itu hadis Rafi, hadisnya Rafi Ibnu Khadijin. Waktu kira dan disebutkan an Ali bin Abdullah an-Nahu, sesungguhnya Ali itu qala, berkata siapa Ali, asok usai lebih sokenya sesuatu fi hadzal bab, dalam ini bab itu hadis Sauban, hadisnya Sauban basat dari Ibni Aus li'anna Yahya, karena sesungguhnya Yahya Ibni Abi Katsir rawa, meriwayatkan siapa Yahya an Abi Kilabah al-hadisaini, dua hadis jami'an kesemuanya, yaitu hadis Sauban, hadisnya Sauban, wa hadis Saddad, dan hadisnya Saddad bin Aus. Wa qad kalian, dan sungguh benci siapa kaum min ahli ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi, dan selain ashab, benci al-hijamah pada bekam liso ini bagi orang yang puasa, kata sehingga ana ba'du ashabin Nabi, sesungguhnya sebagian sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iktajama, bekam siapa ba'du ashab bila ini waktu malam. Sebagian ahli ilmu dari sahabat Nabi benci bekam bagi orang yang puasa, sehingga sebagian sahabat Nabi kalau bekam malam hari, tidak siang hari. Minhum, termasuk mereka Abu Musa al-Asy'ari wa Ibnu Umar wa bihada, dan dengan ini hadis Yaqul, berkata siapa Ibnu Mubarak, Qala, berkata siapa Abu Isa, sampai itu dalam mendengar aku Ishaq kepada Ishaq bin Mansur, Yaqul Ishaq. Qala, berkata siapa Abdurrahman ibnu Mahdiin, man, barang siapa itajama yang bekam siapa man,
bekam cantuk. Wawaman itu soimun puasa, fa'alaihi maka wajib bagi man al-qadhu membayar. Barang siapa yang puasa bekam maka wajib membayar. Dari kalimat wajib membayar berarti membatalkan puasa. Kalau berkata Ishaq bin Mansur, ada demikian ini. Kalau berkata siapa Ahmad ibnu Hanbal wa Ishaq ibnu Ibrahim. Kalau bisa wa Qur'an Hasan Ibnu Muhammad al-Ja'faruni qala Syafi'i qad ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sesungguhnya Nabi itu iktajama bekam siapa Nabi wa huwa Nabi itu shaimun orang yang puasa. Diriwayatkan dari Nabi pernah bekam pada waktu sedang puasa. Waruya dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sesungguhnya Nabi itu qala bersabda siapa Nabi aftoro mokel atau berbuka siapa al-hajimu orang yang membekam wal majmu dan orang yang dibekam. Dan Nabi juga pernah diriwayatkan dari Nabi bersabda orang yang membekam dan yang dibekam mokel tidak puasa. Wala aku dan tidak mengetahui aku ahadan pada satu min hadainil hadisaini dari dua ini hadis sabitan yang tetap. Saya tidak tahu satu dari dua hadis ini yang tetap itu saya tidak tahu. Walau kok dan jika menjaga siapa rojulun laki-laki al-hijama pada bekam bahwa rojul itu sohimun orang yang puasa karena maka ada siapa rojul yang menjaga itu ahabba lebih menyenangkan ilayah bagimu. Jika seorang laki-laki menjaga dirinya dari bekam pada waktu puasa, berarti menjaga dirinya dari bekam berarti tidak bekam, itu lebih menyenangkan bagi saya. Balik tajama dan jika bukan siapa rojul bahwa rojul itu soimun orang yang puasa lam aro tidak berpendapat lagu dalika demikian itu bukan ayyuftirohu mokel siapa rojul hu pada puasa. Jika dia bukan pada waktu puasa tidak menjaga berarti saya tidak berpendapat dia mokel dari puasa, tidak membatalkan puasa. Kalau Abu Isa hakata demikian ini karena ada apa qaul Syafi'i ucapannya Syafi'i di Baghdad di negara Baghdad. Wa amma bi Misr adapun di Mesir famana maka condong siapa Syafi'i ila ruksoti atas kemurahan. Walau ya dan tidak berpendapat siapa Syafi'i bil mati dengan bekam baksan bahaya. Ini menurut Abu Isa yang hadis di atas tadi itu jika seseorang menjaga dari bekam berarti tidak bekam itu lebih menyenangkan. Jika bekam saya tidak berpendapat membatalkan puasa. Ini pendapatnya Syafi'i di Baghdad. Anakku di Mesir Syafi'i lebih condong kepada kemurahan. Dan Syafi'i tidak berpendapat bekam itu berbahaya, berarti tidak apa-apa. Waqtazana membuat hujah siapa Syafi'i membuat dalil. Anak Nabi sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iktajama bekam siapa Nabi fi hajjatil wada di dalam haji wada. Wahwa Nabi itu muhrimun orang yang ikhram, soimun lagi orang yang puasa. Nabi bekam pada waktu haji wada, pada waktu itu Nabi ikhram lagi puasa. Bama babnya apa jalan yang datang apa minar ruksoti dari kemurahan fidalika dalam demikian itu bekam bab kemurahannya bekam.
Hadatsana Bishr bin Hilal al-Basri akhbarana Abdul Waris bin Sa'id akhbarana Ayyub an Ikrimah bin Abbas qala kita jamaah bekam siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa rasul itu muhrimun orang yang ikram shaimun lagi orang yang puasa. Qala bisa ada hadisun sahihun. Hakata demikian ini rawa meriwayatkan siapa Wahaibun nahwa riwayat Abdul Waris semisal riwayatnya Abdul Waris. Warawa dan meriwayatkan siapa Ismail ibnu Ibrahim an Ayyub an Ikrimah mursalan mursal keadaan mursal. Walam yakun dan tidak menyebutkan siapa Ikrimah adanya dikatakan mursal itu fihi di dalam hadis lafaz an Ibnu Abbas dikatakan mursal karena hadis itu tidak menyebutkan lafaz Ibnu Abbas. Hadatsana Abu Musa rupanya Muhammad ibnu Musanna akhbarana Muhammad ibnu Abdillah al-Ansari an Habib ibnu Syahid an Maimun ibnu Mikron an Ibnu Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ikta jamaah cantuk bekam siapa Nabi wa Nabi itu shaimun orang yang puasa. Olah bisa ada hadisun hasanun gharibun min hadal wasihi. Hadatsana Ahmad bin Rani'in akhbarana Abdullah bin Idris an Yazid bin Abi Ziyad an Miqsam an Ibnu Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ikta jamaah bekam siapa Nabi fi ma di dalam apa-apa bainal Makkah antara Makkah wal Madinah. Wa Nabi itu mukrimun orang yang ikram, shaimun lagi orang yang puasa. Nabi bekam di antara Mekah Madinah pada waktu ikram lagi puasa. Jadi boleh tidak membatalkan puasa. Kalau bisa hadis Ibnu Abbas hadisun hasanun sahihun. Wa qala dzaba dan suruh membuat pendapat madhab siapa ba'da ini min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengwirihi dan selain ashab ila hadzal hadis ini hadis. Walam yarau dan tidak berpendapat mereka bil hijamati dengan bekam liso ini bagi orang yang puasa baksan bahaya. Mereka tidak berpendapat bahaya bagi orang puasa bekam atau bekam bagi orang yang puasa tidak apa-apa. Wa dapat itu qaulu Sufyan As-Tsauri wa Malik ibni Anas wa Syafi'i. Bahuma babnya apa-apa jaa yang datang fi karoyatil wasfi soli di dalam kebenciannya menyambung fisyabi di dalam puasa. Bab kebenciannya nyambung puasa. Nyambung puasa itu maksudnya yo ndak berbuka, yo ndak sahur. Pokoknya itu merasa kuat disambung puasa sampai hari berikutnya. Hadatsana Nasr ibnu Ali al-Jahdami akhbarana Bishr bin Mufaddal wa Khalid bin Haris an Sa'd bin Abi Aruba an Qatadah an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuwasilu jangan menyambung kalian, jangan nyambung puasa dengan tidak berbuka atau dengan tidak sahur sama sekali. Kalau berkata mereka sahabat, fa innaka maka sesungguhnya engkau itu tuwasilu menyambung engkau ya Rasulullah. Wahai Rasul, sampai nyambung puasa, ndak buka, ndak sahur gitu. Qala bersabda Nabi, ini sesungguhnya aku lastu tidak ada aku ka'ahadikum sebagaimana salah satu kalian. Keadaan saya berbeda dengan keadaan salah satu kalian. Saya tidak seperti kalian. Inna Rabbi sesungguhnya Tuhanku yut'imuni memberi makan siapa Rabbi ni padaku wayaski dan memberi minum siapa Rabbi ni padaku. Tuhanku kasih makan dan minum kepadaku. Kalau kamu siapa yang kasih makan minum?
Wa fil an Ali wa Abi Hurairah wa Aisyah wa Ibnu Umar wa Jabir wa Abi Sa'id wa Basir ibni Khososiyah. Qala berkata siapa Abu Isa, hadisu Anasin hadisun hasanun sahihun wal amalu pengamalan ala hadza atas ini hadis indah ba'di ahli ilmi di sisi sebagian ahli ilmu. Karihu benci mereka al-wisola pada menyambung fisyami di dalam puasa. Mereka benci nyambung puasa tanpa buka, tanpa sahur. Waruya dan diriwayatkan Abdullah bin Ibni Zubair, apa anda sesungguhnya Abdullah, karena ada siapa Abdullah itu liwasilu nyambung beberapa nyambung siapa Abdullah al-ayyama pada beberapa hari wala yuftiru dan tidak pokel atau tidak berbuka siapa Abdullah. Jadi Abdullah itu pernah nyambung beberapa hari dan tidak pokel. Bahwa babnya apa-apa jaya yang datang apa-apa fil junubi di dalam orang yang junub yudrikuhu menjumpai pada junub apa al-fajru fajar subuh itu wahwa junub itu yuri itu menghendaki siapa junub as-sawma pada puasa. Babnya orang yang junub menjumpai fajar dalam keadaan junub padahal dia menghendaki puasa. Contoh ketiduran, ya bisa amal soleh, malamnya amal soleh, terus ketiduran, bangun subuh belum junub, belum mandi, padahal dia menghendaki puasa. Ini bagaimana ini? Kepadangan belum junub, padahal kate poso. Nanti jimaknya itu sebelum fajar, tapi kalau jimaknya kedaulan fajar ya rusak puasanya juga. Pada sana Qutaibah Abu Nawais an Ibnu Syihab an Abi Bakar Ibnu Abdurrahman Ibnu Haris Ibnu Hisam qala akhbaroni ngabarini padaku siapa Aisyah wa Ummi Salamah zaujan Nabi, dua istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada siapa Nabi? Ini ayo. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada siapa Nabi yudrikuhu menjumpai pada Nabi apa al-fajru fajar. Wa Nabi itu junubun junub bin ahli karena istrinya. Berarti karena amal sui jima sumayak kasilu kemudian mandi siapa Nabi faya sumu maka puasa siapa Nabi. Di Nabi itu menjumpai fajar keadaan junub karena habis jima dengan istrinya, kemudian mandi terus puasa. Berarti tidak membatalkan puasa. Kalau bisa hadis Aisyah wa Ummi Salamah hadisun hasanun sahihun wal amalu pengamalan ala hadza atas ini hadis inda aksari al-ilmi di sisi kebanyakan al-ilmu min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim wa huwa pendapat itu qaul Sufyan wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa qala dan suku berkata siapa kaum min tabi'in minat tabi'in dari tabi'in tidak asbahah ketika pagi-pagian siapa orang itu junuban junub pagi masih keadaan junub ya berarti maka membayar siapa orang dari kalian demikian itu hari bayar puasa. Walau ada ucapan al-awal yang pertama, ucapan yang pertama berarti tidak perlu bayar puasa, tidak membatalkan puasa, itu as-sofu lebih sofi. Ini yang kemarin saya sampaikan, istrinya Nabi ada 12.
11 saya lihat di hadis 11 cero tak apa tak dikte no ya bojone Nabi sapa wae ya. Nomor 1 Khadijah itu sebab Khalid janda umur 40 tahun, Nabi umur 25 tahun. Yang nomor 2 Saudah bintu Jam'ah. Yang nomor 3 Aisyah bintu Abu Bakar. Saudah itu dinikah Nabi tahun 2 Hijriah. Aisyah juga dinikah Nabi tahun 2 Hijriah. Jadi Nabi itu monogami, tidak wayu itu. Nabi diangkat jadi Nabi umur 40 tahun. Jadi nikah dengan Khadijah 15 tahun baru diangkat jadi Nabi. Nabi hijrah di Madinah itu 23 tahun. Nabi jadi Nabi selama kira umur Nabi 63. Berarti di Madinah, di Mekah kurang lebih 10 tahun. Berarti Nabi itu lebih dari 25 tahun tidak wayu, monogami. Nikah dengan Saudah tahun 2 Hijriah, nikah dengan Aisyah juga tahun 2 Hijriah. Aisyah itu dinikah Nabi umur 7 tahun, dijima Nabi umur 9 tahun. Nabi meninggal dunia Aisyah umur 18 tahun. Cino. Di Saudah itu kalau di hadis tinggi besar hitam, gede dhuwur ireng, ayune nendi lombo. Yang nomor 4 Ummu Salamah bintul Makhzumiyah. Nomor 5 Hafsah bintu Umar. Nomor 6 Zainab bintu Khuzaimah. Ini dinikah Nabi antara tahun 2 sampai 4 Hijriah. Ummu Salamah, Hafsah, Zainab itu dinikah antara tahun 2 sampai 4 Hijriah. Zainab meninggal dunia, yang Zainab ini setelah dinikah 6 bulan. Setelah dinikah 6 bulan Zainab meninggal dunia. Yang ketujuh Zainab bintu Jaksin, dinikah tahun 5 Hijriah. Zainab bintu Jaksin. Nomor 8 Juwairiyah bintul Haris Al-Khuzai, dinikah tahun 6 Hijriah. Nomor 9 Sofia bintu Huyai. Sofia saingan beratnya Aisyah ini. Ayo nih. Dinikah tahun 7 Hijriah. 9 Ummu Habibah bintu Abi Sufyan. Ummu Habibah sepupunya sendiri, dinikah tahun 7 Hijriah. 11 Maimunah bintil Haris Al-Hilaliyah, sama anaknya Haris tapi sukunya berbeda. Dinikah Nabi tahun 7 Hijriah. Jadi 11 yang dinikah Nabi, yang meninggal berarti 2 Khadijah sama Zainab, maka yang hidup tinggal 9. Budaknya Nabi 2, budak perempuannya Roihana sama Maria. Maria itu yang punya anak Ibrahim, yang meninggal bersamaan dengan gerhana. Dari semua istrinya Nabi ini yang punya anak hanya
Khadijah saja. Khadijah. Yang lain tidak punya anak yang lain. Dari 11 yang pernah dinikah Nabi itu, yang dinikah Nabi masih gadis cuma Aisyah saja. Jadi menandakan bahwa wayunya Nabi itu tidak hawa nafsu. Namanya Nabi mestinya kalau cari wayu itu ya boleh sing enom, sing ayu gitu kan ya. Nah ini semuanya janda, seperti Khadijah itu umur 40 tahun, Nabi umur 25 loh. Saudah itu tinggi, besar, hitam, ayunya yang dia. Ya, berarti Nabi itu wayunya tidak wayu hawa nafsu. Memang merambut janda-janda pada saat itu. Semuanya janda ya. Ummu Salamah itu istrinya Abi Salamah. Abi Salamah itu saudara susuan sama Nabi. Berbeda dengan wayunya orang sekarang. Boleh sing ayu, sing gugur, sing putih, sing mubalibot, sing paham gitu. Mana ini? Beda Pak. Sing suki. Joko yang jaluri ke angel ini ya. Terus dalilnya ini podo-podo ngingoni loh. Kalau niatnya podo-podo ngingoni berarti dari awal saja niatnya sudah berbeda dengan niatnya Nabi gitu loh. Nabi ngeramu rondo-rondo itu buktinya itu gitu. Tidak melihat cantik apa jelek supaya diramu. Kalau sekarang kan enggak gitu. Babnya apa aja yang datang apa fi ijabati shaim di dalam terkabulnya orang puasa ada wata pada saya bilang tadi fi ijabati shaim di dalam mendatanginya, mengabulkannya, terkabul, mengabulkannya atau mendatanginya orang yang puasa ada wata pada undangan. Babnya orang yang puasa mendatangi undangan makan apa walimah apa sih. Kata sana Asar ibnu Marwan al-Basri Abu Muhammad ibnu Sawain Abu Nasai ibnu Abi Aruba An-Ayyub An-Muhammad bin Sirin An-Abi Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza duya ketika diundang siapa akadukum salah satu kalian ila ta'amin atas makanan Fahujib maka hendaklah mengabulkan atau mendatangi siapa ahad. Ketika salah satu kalian diundang untuk makan, maka kabulkan, datangilah. Faikana maka jika ada siapa ahad itu iman orang yang puasa, falusoli maka hendaklah berdoa siapa ahad. Yakni mendaki siapa Nabi, maksudnya falusoli itu doa. Jika dia sedang puasa, maka hendaklah berdoa. Yo datang ke sana, tapi jangan makan. Dungannya. Nah tuan rumah itu dukungan dia, ya. Boleh kawan nono ya Karena jangan Nasir bin Ali yang menasibkan Ibnu Uyainah an Abi Zinad anil A'razi an Abi Hurairah anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza du'iya ketika diundang siapa akadukum salah satu kalian wa huwa akad shaimun orang yang puasa falyakul maka adalah berkata ya ini shaimun saya sedang puasa. Qala Abu Isa fakir al-hadisa ini kedua-duanya hadis fiha dalwa di dalam ini bab an Abi Hurairah hasanun sahihun. Babnya apa jaya yang datang apa fi karo yati somil marati di dalam kebenciannya puasa
puasanya perempuan ila kecuali bini zaujia dengan izin suaminya. Bab kebenciannya puasanya perempuan kecuali dengan izin suaminya. Mas, saya tak puasa Senin Kemis, monggo, berarti boleh. Kalau tidak izin berarti makruh. Hadatsana Qutaibah wa Nasr bin Ali qala akhbarana Sufyan bin Uyainah an Abi Zinad an Al-A'raj an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tasumu, tidak boleh puasa. Saya berikan sedikit cara memberi makna ya. Kalau timnya itu doma, maknanya tidak boleh. Tapi kalau timnya disukun, latasun maknanya jangan atau tidak ikut orang. Beda gitu. Latasumu tidak boleh puasa, bukan jangan maknanya ya. Nek sukun baru jangan. Siapa almaratu perempuan, wazau juga suaminya perempuan itu syahidun, orang yang menyaksikan. Menyaksikan itu maksudnya ada di rumah. Yauman pada hari min ghairi syahrin dari selain min ghairi syahri Ramadan dari selain bulan Ramadan illa bi'idni kecuali dengan izin suami. Perempuan tidak boleh puasa pada waktu suaminya di rumah selain bulan Ramadan kecuali dengan izin suami. Kalau bisa hadis Abu Hurairah hadisul hasanun sahihun. Wa qad ruwiya rasul diriwayatkan apa hadzal hadis an Abi Zinad an Musa bin Abi Utsman an Nabi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Izin itu adalah haknya suami. Mengizini apa tidak itu haknya suami. Kadang ada perempuan izin tapi makso. Nah, berarti ini ngelangkai haknya suami. Jadi izin ada kalanya diberi, ada kalanya tidak. Izin jalur tuku kudu makso, tapi izinnya makso. Itu jenenge kai izin itu makso. Perlu dipahami. Kalau bisa hadis Abu Hurairah hadis hasan sahihun. Wa qad ruwiya apa hadzal hadis an Abi Zinad an Musa ibni Abi Utsman an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasa urusan ibadah saja harus izin kepada suami, apalagi yang lain. Di hadis lain, perempuan berangkat ke masjid saja harus izin suami. Yang kemarin di depan, apalagi nang mall gitu. Bahwa babnya apa yang datang apa fi takhiri qadha'i Ramadan, di dalam mengakhirkan membayar Ramadan. Berarti punya hutang. Jadi punya hutang Ramadan, membayarnya itu di akhir tahun sebelum bulan Ramadan. Hadatsana Qutaibah bin Abu Awan an Ismail As-Sudi an Abdullah Al-Bahi an Aisyah qalat Aisyah, "Ma kuntu tidak ada aku akadi membayar aku ma pada apa-apa yang kuno ada apa ma alaiya wajib bagiku min Ramadan dari puasa Ramadan ila kecuali fi Sa'ban di dalam bulan Sa'ban. Aku tidak membayar hutangmu bulan Ramadan kecuali tak bayar di bulan Sa'ban. Kenapa di bulan Sa'ban? Di hadis depan, karena di bulan Sa'ban itu Nabi paling banyak mengerjakan puasa sunnah. Jadi saya bayarnya di situ, bareng-bareng Nabi kerjakan puasa sunnah. Menandakan Aisyah itu selalu menyiapkan dirinya untuk melayani Nabi. Jadi Nabi itu 9 istrinya Nabi itu rumahnya di sekitar masjid. Tidurnya Nabi, gelirnya itu
sehari-hari tidurnya. Tapi tiap apa pagi, apa siang, apa sore, semuanya istrinya itu dijenguk oleh Nabi. Di kafe dipanani, main sekitar masjid ya. Tapi tidurnya gilirnya sehari. Lalu di hadis Bukhari juz 4 itu Nabi diberi Allah itu kekuatan 30 laki-laki. Nah, kalau istrinya 9, kekuatannya 30. Cik susu akeh gitu. Susu akeh. Nah ini jangan seperti orang Yahudi ya, mengolok-olok Nabi kita itu. Nabi Muhammad itu apa? Dipersek. Buktinya istrinya banyak. Tidak begitu. Nabi tidak dipersek. Nabi wayunya itu untuk meramut para janda-janda itu salah satunya. Terutama meramut keimanannya. Kata Rufia sehingga diwafatkan siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala bisa hadza hadisun hasan sahihun wa qad rawa dan sungguh meriwayatkan kepada hadis siapa Yahya bin Sa'id al-Ansari wa Nabi Salam Aisyah nahwa hadza semisal ini hadis. Sa'ban itu bulan tua itu ya. Bulan menjelang bulan Ramadan. Babnya apa aja yang datang apa Fifat iso ini di dalam kefadulannya orang yang puasa. Indah ukilah ketika dimakan apa makanan, dimakan apa sesuatu indah di sisi sebab kefadulannya orang sedang puasa ketika di sampingnya ada sesuatu yang dimakan orang atau di sampingnya ada orang sedang makan. Pada sana Ali bin Hujrin Abu Nasari bin Habib bin Zaid an Laila an Maulatiha dari bekas budaknya Ani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kola bersabda Nabi Asro itu orang yang puasa ida akala ketika makan indahu di sisi soin siapa maf'al mafatiru beberapa orang yang tidak puasa sholat maka mendoakan rahmat alaihi atas soin siapa al-malaikatu beberapa malaikat. Orang puasa ketika di sampingnya ada beberapa orang yang makan, maka didoakan beberapa malaikat. Kalau bisa bahwa dan meriwayatkan siapa Subah hadal hadis an Habib bin Zaid an Laila an jaddatihi dari neneknya rupanya Ummi Umarah anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nahwahu semisal hadisnya Sarif sama-sama muridnya Habib. Pada sana Abu bin Ghailan Abu Daud Abu Subah an Habib bin Zaid kola sami itu mendengar aku maulatan pada bekas budak lana bagimu yukol dikatakanlah bagi bekas budak Laila. Tuhan Yesus bercerita siapa Laila atau bekas budak itu an Ummi Umarah ibnati Ka'ab al-Ansariyah anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dakhala masuk siapa Nabi alaiha atas Ummi Umarah itu fakot dapat maka menghidangkan menghidangkan siapa Ummi Umarah ilahi kepada Nabi to'aman pada makanan. Nabi bertamu kepada Ummi Umarah, di sana Ummi Umarah menghidangkan makanan. Faqala berkata Nabi kuli makanlah kamu Ummi Umarah. Faqala maka berkata siapa Ummi Umarah ini so'imun saya sedang puasa. So'imatun saya orang yang puasa. Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inna so'imah sesungguhnya orang yang puasa tusolli mendoakan rahmat alaihi atas so'im siapa al-malaikatu malaikat tidak ukilah ketika dimakan apa makanan indahu di sisi so'im hatta yafuru sehingga selesai siapa
Siapa orang yang makan itu? Sesungguhnya orang yang puasa didoakan malaikat ketika di sisinya ada sesuatu yang dimakan sampai selesai. Kalau makannya 1 jam berarti didoakan selama satu jam. Nek 5 menit didoakan rahmat 5 menit. Baru bahwa kadang-kadang pola bersabda siapa Nabi, kata yasba'u sehingga kenyang siapa orang yang makan. Didoakan malaikat sampai yang makan itu merasa kenyang. Kalau bisa ada hadisun hasanun sahihun. Bahwa hadisnya Syu'bah itu as-sohu lebih sohi min hadis Sarik daripada hadisnya Sarik. Hadisnya Sarik itu yang 781, hadisnya Syu'bah yang 782. Menurut Abu Isa, hadisnya Syu'bah sama-sama muridnya Habib itu lebih sohi dibandingkan hadisnya Sarik muridnya Syu'bah yang 781. Hadatsana Mahmud ibnu Basar akhbarana Muhammad ibnu Ja'far akhbarana Syu'bah Habib bin Zaid an-Maulatin dari bekas budak lahu bagi mereka. Yuqalu dikatakanlah bagi maula Laila an Ummi Umarata binti Ka'ab anin Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu semisal hadisnya Syu'bah. Syu'bah bisa, Sarik bisa sama saja. Walau yakur dan tidak menyebutkan siapa. Saya ulang lagi. Nah, lalu semisal hadisnya Sarik yang Syu'bah misalnya. Walau yakur dan tidak menyebutkan siapa Syu'bah. Ini baru Syu'bah. Fi dalam hadis lafaz kata yahubu atau yasbahu. Tidak menyebutkan lafaz sehingga selesai atau kenyang. Kalau bisa wa ummu Umar ada pun ummu Umar, dia ummu Umar itu jaddatu Habibi, neneknya Habib bin Zaid al-Ansori. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.